Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara menggelar kegiatan sosialisasi akhir arsitektur dan peta rencana SPBE serta pedoman manajemen resiko SPBE, manajemen layanan, dan manajemen aset TIK SPBE di ruang lantai 1 Bapeda Kukar. Seperti yang disampaikan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara David Haryanto, yang sekaligus membuka sosialisasi tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk mentransformasi cara kerja birokrasi agar menjadi lebih terbuka, efisien, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk mentransformasi cara kerja birokrasi agar menjadi lebih terbuka, efisien, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, sistem pemerintahan berbasis elektronik telah ditetapkan sebagai strategi nasional transformasi digital pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional. Dalam regulasi tersebut menegaskan bahwa arsitektur SPBE disusun untuk mendukung keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital pemerintah serta menjadi pedoman bagi instansi pusat dan daerah. Dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE yang hari ini akan disosialisasikan merupakan bentuk konkret komitmen kita pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjabarkan regulasi tersebut ke dalam kerangka kerja daerah. Selain itu, penyusunan pedoman manajemen risiko, manajemen layanan, dan manajemen aset TIK SPBE juga merupakan bagian penting dalam penguatan tata kelola teknologi informasi pemerintah yang aman, handal, dan berorientasi layanan. Namun demikian, kita juga perlu menyadari bahwa saat ini pemerintah pusat tengah mempersiapkan kerangka baru bernama pemerintah digital yang akan menjadi pengganti SPBE mulai tahun 2026. Konsep ini tidak hanya menekankan digitalisasi sistem dan layanan, namun juga menekankan transformasi nilai, budaya kerja, serta kemampuan adaptif birokrasi dalam merespon perubahan. Maka dari itu, dokumen dan pedoman yang kita susun saat ini harus memiliki fleksibilitas dan juga kesinambungan agar tetap relevan saat transisi menuju pemerintahan yang digital. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, semua langkah ini merupakan bagian dari komitmen kita dalam mewujudkan visi Buka Pejabat Terbaik 2025-2030. Implementasi SPBE yang terencana, terpadu dan berorientasi pada pelayanan publik digital yang berkualitas akan menjadi salah satu bukit utama pencapaian misi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara. Keberhasilan SPBE dan kelak pemerintah kita sangat tergantung pada kolaborasi, disiplin, dan integritas seluruh aparatur pemerintahan. Untuk itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah agar tidak hanya hadir secara formal, tetapi benar-benar memahami, mendalami, dan menjalankan perannya dalam menerapkan substansi dari dokumen yang akan disampaikan pada hari ini. Jangan sampai dokumen yang kita susun ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban guna pemenuhan bukti dukung penilaian SPBE. Dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE yang hari ini disosialisasikan merupakan bentuk konkret komitmen dalam menjabarkan regulasi tersebut ke dalam kerangka kerja daerah. Selain itu, penyusunan pedoman manajemen resiko, manajemen layanan, dan manajemen aset TIK SPBE juga merupakan bagian penting dalam penguatan tata kelola teknologi informasi pemerintahan yang aman, handal, dan berorientasi layanan.